Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah na'maduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim kembali ya, Bunda dan sahabat semuanya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesehatan dan insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan belajar bersama kembali. Kita akan sharing juga, sharing bersama di sini serta kita studi kasus beberapa mungkin bunda-bunda yang mengalami beberapa hal, baik itu di keluarga ataupun di lingkungan yang mungkin nanti bisa kita konselingkan di sini. Dan saya izin menyapa bunda-bunda semuanya yang hari ini sudah hadir. Assalamualaikum Bunda Anissa, Bunda Rindu, dan Assalamualaikum Ustadz Johan dari komunitas Duha Umat, dan alhamdulillah pada malam hari Waalaikumsalam, ini Bunda. kita bergabung ya Ustadz ya, karena memang Ya, Bunda. karena memang pada malam hari ini waktunya berbarengan. Jadi untuk amanah di komunitas Duha dan di Sekolah Hati ini kita gabung. Dan Assalamualaikum Bunda Christine, Bunda Melda, dan Bunda Berta yang pada malam hari ini sudah bergabung di ruang Zoom kita. Alhamdulillah. Semoga setiap waktu dari sahabat-sahabat semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada malam hari ini kita membahas tentang kesehatan mental, dan pembahasan pada malam hari ini cukup unik karena kita nanti akan membahas beberapa fenomena persepsi batin. Salah satunya adalah fenomena halusinasi, skizofrenia, dan juga tentang kesurupan. Nah, ini kan adalah fenomena sebagai bentuk, salah satu bentuk dari persepsi batin ya, Bunda ya. Nah, tema kita pada malam hari ini adalah tentang kesehatan mental dan persepsi batin. Apa yang terjadi pada saat pikiran itu mengaburkan realitas. Nah, kadang-kadang pada beberapa kasus, beberapa klien tentunya yang datang ke klinik kami ini mengalami beberapa persepsi batin, salah satunya adalah halusinasi. Nah, apa sih pengaruh dan hubungan antara persepsi batin ini dan kesehatan mental? Nah, selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membahas tuntas insya Allah tentang persepsi batin dan kesehatan mental ini. Nah, dan kenapa sih pada malam hari ini kita membahas topik ini dan kenapa topik ini penting? Ya, apakah terlihat slide saya, Bunda? Ya, mengapa topik ini penting? Nah, yang pertama karena banyak orang yang merasa lelah secara mental tanpa memahami penyebabnya. Jadi kita tuh sering sekali kita kelelahan secara mental, tapi kadang-kadang kita tidak tahu apa penyebabnya. Dan pikiran itu sering menciptakan ketakutan yang belum tentu nyata. Nah, ini terjadi pada orang-orang yang overthinking. Kemudian mereka menciptakan sendiri persepsi batinnya, gitu, persepsi mentalnya. Dan persepsi yang salah itu dapat mempengaruhi hubungan, keputusan, dan juga kualitas hidup kita. Jadi mindset, kemudian persepsi yang salah yang dibentuk dari berbagai macam trauma, kekecewaan, ini ternyata dampaknya sangat panjang gitu pada kualitas hidup kita, baik di kehidupan kita pada saat remaja ataupun pada saat kita dewasa. Bahkan sampai kita lanjut usia, jika persepsi ini masih salah, maka itu akan tetap berpengaruh. Dan kesehatan mental itu penting untuk kehidupan yang seimbang. Kita butuh mental yang sehat, teman-teman semuanya. Supaya apa? Supaya kehidupan kita itu seimbang. Supaya tubuh kita sehat. Karena mind, body, and soul ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya ketika kita ingin tubuh kita sehat, maka tubuh kita pun juga harus sehat. Dan tubuh yang
sehat, pikiran yang sehat, ini juga berasal dari jiwa yang sehat. Dan begitu pula sebaliknya. Ketiga hal ini selalu berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Dan apa sih kesehatan mental itu? Beberapa pertemuan kita selalu membahas tentang ini. Nah, sebenarnya kesehatan mental ini apa sih, teman-teman dan sahabat semuanya? Kesehatan mental ini adalah kondisi ketika seseorang itu mampu, yang pertama, mengelola emosi dengan baik, berpikir secara sehat dan realistis, dan bisa menghadapi tekanan hidup tentunya, dan bisa menjalin hubungan sosial yang positif. Jadi hubungannya dengan orang lain itu relasinya positif, bukan NPD, bukan hubungan yang negatif, bukan simbiosis parasitisme. Ya. Dan tentunya seseorang yang bisa mengembangkan potensi dirinya. Nah, dan kita tadi bahas sedikit tentang persepsi batin. Persepsi batin itu sebenarnya apa sih, teman-teman semua? Persepsi batin itu adalah cara pandang seseorang memahami dirinya sendiri dan cara seseorang menafsirkan kejadian serta respon pikiran terhadap pengalaman hidup. Nah, ini adalah persepsi batin seseorang. Nah, persepsi batin seseorang ini dibentuk dari apa sih? Dipengaruhi yang pertama tentunya dari pengalaman masa lalu, dari apa yang dialami di masa kecilnya, kemudian dipengaruhi juga oleh trauma, dipengaruhi juga oleh lingkungan, dipengaruhi juga oleh emosi dan juga pola asuh serta media sosial. Nah, kalau di masa lampau ini media sosial belum ditemukan, jadi lebih lebih sedikit orang-orang yang eh, meninggal karena bunuh diri gitu ya. Orang-orang yang terkena eh, penyakit mental akut, walaupun ada dan bisa dibilang banyak, tetapi tidak sebanyak di era modern saat ini. Karena di era saat ini pengaruh media sosial itu luar biasa gitu. Bahkan ada orang yang bisa bunuh diri hanya karena perundungan di media sosial. Nah ini, jadi persepsi itu tadi yang pertama dipengaruhi oleh masa lalu, trauma, lingkungan, emosi, pola asuh, dan juga media sosial. Dan ternyata teman-teman, pikiran itu tidak selalu sama dengan fakta. Nah, jadi berikut kita harus tahu antara perbedaan pikiran dan juga realitas. Contohnya seperti ini. Misalkan kita punya teman, tetapi teman kita itu tidak membalas chatnya kita, gitu. Lama balesnya misalkan. Nah, eh, kadang pikiran kita itu mengatakan seperti ini, teman saya tidak membalas chat berarti dia marah, gitu. Padahal bisa jadi teman saya belum membalas chat saya, bisa jadi dia sedang sibuk atau dia sedang menyelesaikan pekerjaan atau dia sedang dalam perjalanan yang tidak memungkinkan untuk membalas chat. Nah, ini jadi ada perbedaan antara pikiran dan realitas. Kemudian contoh yang lain misalkan seperti ini. Saya gagal sekali berarti saya tidak mampu. Nah, ini kadang menjadi sebuah mindset buat kita. Memang sangat wajar ketika kita sebagai seorang manusia, kita itu punya titik di mana kita itu insecure. Tetapi jangan sampai kita berlama-lama dengan insecure kita. Artinya, jika kita masih gagal satu kali, jangan jadikan itu sebagai generalisasi bahwa kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu itu, gitu. Jadi, ketika kita gagal satu kali, bisa jadi kegagalan ini adalah bagian dari proses belajar. Nah, ini. Jadi, ada perbedaan antara pikiran dan realitas. Kalau pikiran kita mengatakan, waduh, kalau saya gagal berarti saya nggak bisa. Tetapi realitasnya adalah kegagalan itu adalah bagian dari proses belajar. Nah, ini. Jadi kesimpulannya, pikiran ini adalah interpretasi, bukan selalu kenyataan. Jadi, pikiran itu tidak selalu sama dengan fakta. Dan bagaimana sih pikiran itu bisa mengaburkan realitas? Nah, ini kita sering temukan istilah namanya halusinasi. Ya. Bagaimana sih
sebuah pikiran ini benar-benar bisa mempengaruhi cara pandang kita ke kehidupan. Bagaimana sih pikiran ini bisa mengaburkan realitas yang membuat diri kita itu lebih percaya daripada apa yang kita pikirkan, lebih percaya daripada apa yang kita prasangkakan, daripada realitas yang sebenarnya. Nah, di sini kita kenal dengan distorsi kognitif. Nah, distorsi kognitif ini adalah kesalahan cara berpikir yang membuat seseorang melihat situasi secara tidak objektif. Nah, ini contohnya overthinking. Ketika kita overthinking, ini benar-benar bisa mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, mempengaruhi bagaimana cara kita bersikap. Padahal yang kita pikirkan itu belum tentu terjadi, tetapi sikap pikiran kita, sikap mental kita, bahkan kondisi tubuh dan kondisi fisik kita itu seolah-olah hal yang kita pikirkan tadi sudah terjadi, gitu. Misalkan kadang-kadang kita suka overthinking gini, aduh nanti bagaimana ya, aduh nanti jangan-jangan tidak bisa, aduh nanti jangan-jangan celaka. Nah, padahal celaka itu belum terjadi. Padahal hal yang buruk itu belum terjadi. Tetapi karena ini tadi menjadi distorsi kognitif kita, akhirnya membuat kita jadi otomatis kita jadi deg-degan, kemudian otomatis kita jadi panik, dan otomatis tubuh kita ini hormon kortisolnya juga jadi meningkat. Akhirnya apa? Ya, akhirnya ini mengganggu kesehatan kita. Yang tadinya itu kita sehat walafiat, karena tadi ada distorsi kognitif, tadi ada pikiran-pikiran yang buruk, kesalahan cara berpikir kita, itu membuat kita bisa sakit secara tiba-tiba gitu. Ada yang tiba-tiba GERD-nya kambuh, tiba-tiba jantungnya deg-degan, tiba-tiba mual, tiba-tiba ingin muntah, tiba-tiba sesak nafas. Nah, ini tiba-tiba jantungnya sakit. Nah, ini tadi. Jadi ada yang kita kenal dengan distorsi kognitif. Nah, eh, distorsi kognitif ini bentuknya apa saja sih, teman-teman? Jadi ada beberapa jenis di sini yang termasuk dalam distorsi kognitif atau kita sering sebut dengan bentuk-bentuk pola pikir negatif. Nah, yang pertama itu adalah catastrophizing atau kita sering membayangkan kemungkinan terburuk. Nah, ini sering terjadi, apalagi kita ya sebagai wanita. Wanita ini kan memang fitrahnya terlahir 9 perasaan, 1 pikiran, betul ya teman-teman ya. Kita ini wanita gampang sekali perasa gitu, gampang sekali baper gitu ya teman-teman. Kalau bapak-bapak ini tercipta fitrahnya 1 perasaan, itu 9 pikiran gitu. Jadi kebalikan dari kita. Maka biasanya bapak-bapak ini lebih realistis. Tetapi kalau ibu-ibu kita, para wanita ini biasanya ya lebih banyak mengedepankan pikiran kita dulu, perasaan kita dulu daripada realitas yang sebenarnya. Nah, dan kita sering mengalami yang namanya catastrophizing. Itu tadi, membayangkan kemungkinan yang terburuk. Jadi sesuatu itu belum terjadi, kita itu sudah overthinking, membayangkan kemungkinan terburuknya. Akhirnya apa? Ini membuat kita takut melangkah. Ini membuat kita jadi tidak bisa istirahat dengan tenang, tidak bisa tidur, kita selalu gelisah, kita kelelahan secara emosional, bahkan bisa kelelahan secara fisik. Nah, ini. Kemudian yang kedua, bentuk-bentuk distorsi kognitif atau pola pikir negatif. Yang kedua adalah overgeneralization. Jadi satu kegagalan dianggap kegagalan total. Karena kita selalu merasa seperti itu. Padahal kita itu gagalnya hanya di satu hal. Tetapi kita sering overgeneralization gitu. Kita sering satu hal kita gagal, maka kita jadi down. Akhirnya menganggap ya ini adalah kegagalan akhir dari hidup saya gitu. Dan ini juga banyak terjadi uh, di era-era modern saat ini, kegagalan mendapatkan satu prestasi misalkan. Ini bisa membuat seseorang jadi bunuh diri. Kegagalan dalam rumah tangga misalkan membuat orang jadi bunuh diri. Kegagalan dalam
eh, dalam mendidik anak, misalkan membuat seseorang jadi depresi. Nah ini, jadi kita sering over generalization. Kemudian jenis distorsi kognitif yang ketiga atau bentuk pola pikir negatif yang ketiga ini adalah mind reading. Nah, ini kita wanita sering melakukan ini, Bunda dan teman-teman semua. Kita sering mind reading, merasa tahu pikiran orang lain gitu. Kalau kita menebak-nebak itu masih mending, Bun. Kita tebak-tebak, menebak-nebak pikiran, oh pikiran suami saya itu lagi mikirin ini gitu. Ya tapi kadang-kadang kita over, kita lebih ke mind reading, kita seperti merasa tahu pikiran orang gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ya itu membuat kita jadi overthinking gitu. Misalkan di sebuah komunitas, kita kan selalu bertemu banyak orang ya setiap harinya. Bahkan misalkan di lingkungan keluarga pun setiap hari kita juga berinteraksi gitu dengan banyak anggota keluarga. Ada ayah, ibu, kakak, adik, ada mungkin orang tua atau mungkin mertua, ipar, saudara gitu ya. Kadang-kadang kita ketika kita punya perasaan seperti ini, kita mind reading, itu membuat hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita itu jadi tidak baik. Gitu. Karena kita merasa tahu pikiran orang, padahal kan belum tentu realitasnya itu sama seperti apa yang kita pikirkan. Bisa jadi ya itu memang hanya manifestasi dari pikiran kita saja gitu ya. Kadang-kadang kita melihat orang ekspresinya mungkin lagi cemberut gitu. Nah, bisa jadi cemberutnya seseorang ini kan banyak sebabnya ya, Bunda. Bisa jadi karena dia banyak pikiran, bisa jadi karena dia banyak cicilan, bisa jadi karena dia banyak masalah gitu. Bukan semata-mata karena dia tidak suka sama kita. Gitu. Jadi kalau kita ketemu sama seseorang, terus kemudian kita sapa dia nggak senyum, itu ada banyak faktor sebenarnya, Bun. Kita jangan langsung main reading. Nanti kita jadi sakit hati di situ. Karena apa yang kita pikirkan itu belum tentu sesuai dengan realitas. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, bentuk dari pola pikir negatif atau distorsi kognitif tadi adalah self blaming atau menyalahkan diri secara berlebihan. Nah, ini juga sering dialami oleh kita, ibu-ibu nih. Kadang-kadang kita itu suka sering sekali menyalahkan diri sendiri. Kita yang paling kejam sama diri kita gitu. Allah saja sudah mengampuni kita, tetapi kita tetap menyalahkan diri sendiri. Misalkan seperti ini, anak kita sakit, kita merasa oh, ini karena saya gitu. Ini karena saya kurang perhatian, ini karena saya salah kasih makanan, ini karena saya mungkin pergi tinggal lama-lama. Nah, kita sering selalu menyalahkan diri sendiri gitu. Ya, ini yang tidak boleh. Self blaming itu tidak boleh. Kalau koreksi diri itu boleh, koreksi diri itu bagus, tapi hanya sekedar mengkoreksi. Artinya yang namanya mengkoreksi itu sifatnya ya sebentar saja gitu ya. Kita introspeksi diri sebentar, kita sadari bahwa apa yang kita lakukan ini memang salah. Oke, yang kita lakukan ini memang salah. Berarti apa yang selanjutnya, langkah yang harus kita lakukan? Memperbaiki diri, recovery gitu. Jadi kita tidak boleh menyalahkan diri sendiri itu secara berlarut-larut. Ini bisa menjadi ya sebuah distorsi kognitif yang mengganggu nanti cara pandang kita menghadapi masalah, cara pandang kita menghadapi kehidupan. Akhirnya apa? Akhirnya kita tidak cinta sama diri kita sendiri. Nah, awal kehancuran mental itu karena kita tidak cinta sama diri kita. Kita benci sama diri kita. Padahal diri kita ini adalah yang paling berhak untuk kita cintai sebelum kita mencintai orang lain. Karena apa? Ya karena diri kita yang paling lama menemani kita di dunia gitu. Kalau orang lain ya suatu saat seseorang itu pasti akan datang dan pergi dalam kehidupan kita. Entah itu sahabat, entah itu keluarga, entah itu suami, entah itu anak, semua orang ini akan datang dan pergi dalam kehidupan kita.
Yang tinggal adalah diri kita dan diri kita sendiri gitu. Dan manusia ini memang tercipta itu bukan hanya satu aku. Ini menurut Dr. Milton Erickson. Jadi manusia itu tidak tercipta sebagai satu aku, tetapi banyak keakuan dalam dirinya itu. Dalam dirinya itu tuh banyak, ada si marah, si pemarah, si sabar, si minder, si semangat, si pintar, si overthinking, kemudian si bersyukur. Jadi dalam diri kita itu banyak sekali keakuannya gitu. Dan di sini yang harus kita menangkan ini memang hal-hal yang positif ya dalam diri kita. Artinya yang harus kita menangkan supaya kita merasakan bahagia, supaya mental kita tetap sehat, ini adalah sisi-sisi positifnya. Si baik, si sabar, si bersyukur, misalkan. Jadi jangan sampai kita terlalu self-blaming atau menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Nah, ini. Kemudian di sini ada pengaruh emosi terhadap persepsi. Apa sih pengaruh emosi terhadap cara pandang kita ke kehidupan? Gitu. Pasti ini berpengaruh gitu ya. Jadi saat emosi itu mengendalikan pikiran, nah itu biasanya saat apa sih teman-teman? Emosi itu bisa mengendalikan pikiran kita. Itu biasanya ketika kita sedang merasakan sedih, misalkan, sedang merasakan marah, sedang merasakan cemas, merasakan kecewa. Nah, ini. Maka ketika kita sedang merasakan emosi-emosi yang negatif ini, maka otak cenderung sulit berpikir, fokus pada hal yang negatif saja, dan membuat asumsi yang berlebihan. Gitu. Nah, mekanisme otak kita itu tidak peduli dengan apa yang kita inginkan, tetapi otak kita itu sangat peduli dan akan merealisasikan apa yang kita ulang-ulang gitu. Apa yang kita ulang-ulang. Misalkan kita merasakan sedih gitu. Kita ulang-ulang, oh iya saya sedih, saya marah, saya cemas, saya kecewa. Kita ulang-ulang terus. Maka itulah nanti yang akan dimanifestasikan oleh tubuh kita gitu. Gitu. Jadi akhirnya otak kita itu cenderung ya sulit berpikir objektif gitu, sulit berpikir jernih. Semuanya ini adalah manifestasi dari pikiran kita gitu. Termasuk akhirnya tadi dalam kondisi yang parah seseorang itu bisa halusinasi. Nah, ini nanti kita bahas tentang apa sih halusinasi itu sebenarnya, uh, apa sih kesurupan itu sebenarnya gitu misalkan ya. Ya. Kemudian tentang trauma dan luka batin. Nah, ini. Jadi pengalaman masa lalu itu membentuk cara pandang kita, membentuk persepsi kita, termasuk trauma dan luka batin kita. Nah, trauma ini dapat membuat seseorang yang pertama, trauma ini bisa membuat seseorang itu jadi sulit percaya pada orang lain. Karena apa? Karena sering sekali dikecewakan, sering sekali dilukai, sering sekali diremehkan, sering sekali disakiti. Akhirnya dia menjadi sulit percaya pada orang lain itu. Dan kemudian membuat seseorang itu menjadi merasa tidak aman. Padahal dia sedang di dalam rumah gitu. Dia sedang di dalam rumah, dia tidak sedang diganggu oleh siapa-siapa, tetapi dia merasa tidak aman, dia merasa gelisah, nggak bisa tidur. Nah, ini pengaruh dari apa? Pengaruh dari trauma tadi. Dan membuat seseorang itu jadi mudah curiga, gampang curigaan sama orang gitu. Jadi bawaannya itu sulit untuk percaya pada orang lain. Nah, ini karena trauma juga. Dan membuat orang menjadi takut ditinggalkan. Akhirnya apa? Akhirnya berkorban terus, berkorban terus. Jadi memang cara pandang seseorang ini
sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan trauma masa lalu gitu. Dan yang lebih bahaya lagi, seseorang menjadi merasa tidak berharga. Ketika seseorang sudah merasa tidak berharga, itu sudah putus asa. Merasa tidak berharga, merasa putus asa, itu sangat dekat sekali dengan depresi, sangat dekat sekali dengan keinginan untuk bunuh diri. Dampaknya ini membuat realitas dipandang melalui rasa takut. Kita memandang semuanya itu dengan rasa takut, dengan rasa was-was. Akhirnya apa? Mempengaruhi kualitas kehidupan kita, gitu. Jadi akhirnya kita bawaannya tuh takut terus, overthinking terus. Kita bawaannya menjadi gampang marah, gampang sedih. Ini. Kemudian ada pengaruh lain, tadi ya budaya ada pengaruh lain diantaranya adalah media sosial. Media sosial ini sangat berpengaruh teman-teman ternyata pada krisis persepsi. Nah, jadi media sosial ini kan sering menampilkan kehidupan seseorang yang terlihat sempurna gitu. Yang ditampilkan, yang diposting orang itu kan pasti yang indah-indah aja gitu ya Bunda ya di media sosial itu biasanya. Walaupun ada orang yang kadang-kadang curhat masalah kesedihan di media sosial, tetapi rata-rata di media sosial itu yang ditampakkan indah-indahnya saja. Misalkan bisa jadi ini pasangan suami istri sebenarnya habis berantem gitu, habis bertengkar atau habis ada KDRT sebenarnya. Tapi bisa jadi yang diposting di media sosial itu adalah pas berdua lagi jalan-jalan gitu misalkan, atau lagi dalam kondisi yang baik-baik saja, dalam keadaan yang sedang romantis gitu. Itu bisa saja terjadi. Dan kadang-kadang orang ini karena mereka sangat memperhatikan persepsi orang lain, komentar orang lain, akhirnya mereka menutupi gitu. Dan bisa jadi postingan-postingan yang hedon di luar sana itu sebenarnya karena mereka merasa insecure untuk menutupi kesedihan dan masalah hidupnya. Nah, ini kan kita nggak pernah tahu ya, Bunda ya. Yang kita lihat itu adalah sisi kehidupan yang terlihat sempurna, yang kadang-kadang kita menjadi minder gitu. Kita akhirnya menjadi iri kadang-kadang, itu jadi pikiran. Misalkan nih, apalagi kita ibu-ibu ya, Bunda dan teman-teman semua, ibu-ibu ini ketika scroll media sosial, misalkan, terus kemudian melihat orang lain itu lagi liburan, lagi pergi ke tempat yang menyenangkan gitu, otomatis kita itu jadi rasanya, ih kok dia bisa ya pergi ke sana gitu, kok orang ini senang-senang terus ya, kok saya tidak ya. Akhirnya apa? Membuat kita jadi insecure, lebih fokus ke kesenangan orang lain, ke kebahagiaan orang lain, tanpa kita eh, melihat kembali apa saja nih anugerah, kebahagiaan, rezeki yang sudah Allah berikan. Bisa jadi orang lain yang sedang posting kebahagiaan itu Allah juga uji. Misalkan diuji lewat kesehatannya. Kan kita nggak pernah tahu orang itu sakit atau tidak. Yang kita tahu hanya dia sedang liburan gitu ya. Nah, kita lupa Allah sudah kasih kesehatan, Tuhan sudah kasih rezeki, suami yang baik, anak-anak yang baik misalkan. Jadi kita lebih fokus ke kebahagiaan orang lain sehingga membuat kita insecure dan membuat kita jadi kurang bersyukur. Nah, ini menjadikan media sosial itu sangat mempengaruhi krisis persepsi kita. Nah, kemudian media sosial itu juga sering menampilkan pencapaian tanpa proses gitu. Nah, yang orang tampilkan itu adalah pada saat dia sudah sukses gitu. Dia tidak pernah menampilkan pada saat dia sedang merangkak gitu, misalkan pada saat dia sedang berjuang, pada saat dia sedang berdarah-darah. Misalkan ini ada tokoh-tokoh yang saat ini sukses sekali, yang dia tampilkan adalah bagian suksesnya. Dia tidak pernah menampilkan bagian pada saat dia terpuruk, pada saat dia tidak punya uang, pada saat mungkin dia harus berjuang di jalanan. Nah, itu tidak diposting. Nah, dan kita hanya melihat pencapaiannya tanpa melihat prosesnya. Maka itu membuat kita sangat insecure akhirnya.
Dan media sosial itu sering juga menampilkan standar kecantikan yang tidak realistis. Kadang-kadang orang kok kelihatan cantik banget, ternyata apa? Ternyata make up. Nah, ini dampaknya ketika kita sering berinteraksi dengan media sosial tadi tanpa kita batasi, tanpa kita tetapkan boundaries, maka dampaknya adalah yang pertama insecure pastinya. Kemudian kita juga merasa minder, kita sering membandingkan diri kita, membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Nah, ini. Dan akhirnya membuat kita juga haus validasi gitu. Akhirnya membuat kita haus validasi. Secara otomatis otak kita tersetting untuk kita mencari validasi. Kita kalau posting, posting misalkan status atau posting sebuah konten, kalau tidak ada yang like, itu kan kita kepikiran ya, aduh kok nggak ada ya yang like gitu. Walaupun kita memposting konten itu atau mungkin story itu hanya untuk bersenang-senang saja gitu. Tetapi kadang-kadang mau tidak mau ini membuat kita menjadi haus validasi. Kok nggak ada yang like ya? Kok medsos saya sepi ya? Nah ini akhirnya menjadikan krisis persepsi di diri seseorang. Dan eh, bagaimana sih nanti dampaknya jika tidak ditangani? Nah, ini pasti sangat berdampak sekali dan dampaknya tentunya negatif. Tapi sebelum itu kita perlu tahu dulu tanda-tanda kesehatan mental seseorang itu mulai terganggu itu tandanya apa saja. Nah, jadi kita perlu memperhatikan beberapa gejala ini, teman-teman. Yang pertama itu adalah gejala emosional. Misalkan mudah marah, kemudian cemas berlebihan, dan sedih berkepanjangan. Nah, ketika seseorang ini ada indikasi ke sini, maka berarti memang ini adalah gejala yang perlu diperhatikan dan ini adalah salah satu indikasi dari kesehatan mentalnya mulai terganggu gitu. Dan ini memang perlu kita tolong. Nah, kemudian ada gejala-gejala fisik yang juga kita harus perhatikan pula. Yang pertama menjadi sulit tidur, insomnia, mudah lelah gitu. Pernah nggak Bunda seharian ini sebenarnya kita nggak terlalu banyak aktivitas, tapi rasanya badan tuh lelah banget gitu. Bisa jadi kita itu lelahnya bukan lelah fisik, tetapi lelah pikiran. Nah, lelah pikiran ketika kita memikirkan sesuatu yang berulang-ulang, otak kita itu membentuk sebuah jalur, teman-teman gitu. Jadi walaupun kita secara fisik itu kita tidak bergerak, tetapi kita pikirkan terus berulang-ulang. Otak kita itu seperti membuat sebuah sambungan, membuat sebuah jalur. Yang jalur ini sama dengan kalau kita melakukan aktivitas fisik tersebut, gitu. Misalkan kita membayangkan kita lari-lari gitu, kita membayangkan kita lagi dikejar-kejar sesuatu gitu. Kita bayangkan dengan imajinasi penuh gitu ya. Otak kita nanti juga akan membentuk simptom itu, jembatan itu gitu. Membentuk sambungan itu. Jadi lelahnya badan kita itu memang jadi sama gitu dengan lelahnya ketika kita benar-benar berlari. Ya. Pernah nggak teman-teman misalkan bermimpi ya, kita lagi mimpi, kita mimpi dikejar-kejar sesuatu. Perasaan kita, di mimpi kita, di pikiran kita itu lagi lari kenceng sekali. Nah, pas bangun tidur, kita tuh rasanya lelah sekali gitu. Karena apa di otak kita tadi sudah ada jalur seperti kita sedang berlari fisik gitu. Nah, ini. Jadi mudah lelah dan kemudian nafsu makan berubah. Nah, jadi nafsu makan berubah ini ada berubahnya menjadi tidak nafsu makan atau berubahnya itu menjadi nafsu makan berlebihan. Biasanya ini terbentuk karena emotional eating. Emotional eating ini terjadi karena ya banyak mengalami trauma gitu, Bun. Banyak mengalami trauma, tidak ada pelampiasan, akhirnya yang paling mudah adalah kita lampiaskan lewat makanan gitu. Itu yang menjadi emotional eating. Kalau sedih, makan. Kalau kesel sama orang, makan. Kalau seneng, makan gitu. Jadi apa ya? eh, Emosionalnya itu diwujudkan itu dalam bentuk makan gitu ya, teman-teman.
Nah, ini yang menyebabkan banyak orang yang akhirnya obesitas, kegemukan. Nah, orang kegemukan itu bukan semata-mata karena memang mereka senang makan gitu. Tetapi banyak orang-orang yang kegemukan itu ternyata mereka menyimpan trauma, menyimpan kekecewaan, menyimpan kesedihan yang tidak bisa dirilis, tidak bisa dikeluarkan. Akhirnya apa? Akhirnya larinya ke dalam gitu. Nanti kita akan kenal dengan uh, mekanisme pertahanan mental itu fight and flight mechanism. Nah, nanti kita bahas di sesi terakhir ya, teman-teman. Nah, tadi gejala-gejala yang sudah kita bahas, yang pertama adalah gejala emosional dan juga gejala fisik. Kemudian ada satu lagi yang juga harus kita perhatikan, yaitu gejala perilaku. Nah, gejala perilaku ini misalkan sudah mulai menarik diri, kemudian kehilangan motivasi, ya, kemudian overthinking terus-menerus, nah, akhirnya menjadi panik, kikuk, jadi insecure. Nah, jadi ini perubahan perilaku. Jika ada indikasi ini tadi dari tiga gejala tadi, gejala emosional, gejala fisik, gejala perilaku, maka ya kita perlu tangani gitu. Tidak boleh kita biarkan. Karena apa? Karena luka batin yang dibiarkan terus-menerus, tidak dirilis, tidak disembuhkan, ini menyebabkan depresi. Pada orang-orang yang depresi, ini ketika otaknya dicek dengan alat, misalkan alat seperti MRI, ini nanti akan ada satu titik hitam di otaknya gitu, yang menandai kerusakan sel otak. Jadi orang yang mempunyai banyak tekanan pikirannya yang terlalu berlebihan, terlalu banyak, itu pada satu titik otaknya sudah tidak mampu lagi untuk menahan, maka akhirnya akan pecah. Itu kenapa ada orang-orang yang akhirnya ODGJ. Ini memang karena ada saraf-saraf di otaknya yang memang sudah putus gitu. Jadi ini bahaya, perlu kita tangani. Jadi dampak jika tidak ditangani, yang pertama ini adalah jika dibiarkan terus-menerus, ini menjadikan seseorang itu burnout, menjadikan seseorang itu anxiety disorder, menjadikan seseorang itu jadi depresi, menjadikan orang mempunyai gangguan hubungan sosial, tidak bisa berinteraksi dengan baik dengan orang lain, takut ketemu orang, takut ngobrol. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu dampaknya gitu ya, Bunda dan sahabat semua. Dan ada penurunan produktivitas tentunya. Nah, ini juga bisa terjadi pada orang dewasa, bisa terjadi pada anak-anak, teman-teman gitu. Jadi bukan hanya terjadi pada orang dewasa saja, tetapi juga bisa terjadi pada anak-anak. Dan saya beberapa bulan terakhir ini banyak sekali kedatangan pasien, klien-klien itu anak-anak remaja gitu. Keluhan dari orang tuanya, Anandanya ini prestasi belajarnya sangat turun gitu. Dari yang tadinya ranking 3, kemudian turun lagi jadi ranking 6, turun lagi jadi ranking 9, turun jadi ranking 12 gitu. Makin lama kok semakin menurun. Ini ada apa? Pasti ada something wrong di sini. Nah, akhirnya kita gali, oh ternyata memang banyak ya. Banyak sebab-sebabnya tadi. Salah satunya adalah ya ada trauma, ada kesedihan, ada kekecewaan, dan lain sebagainya. Itu ya teman-teman. Nah, kemudian bagaimana sih cara mengelola pikiran negatif? Bagaimana cara menanganinya supaya ini tidak memperparah kondisi gitu ya, tidak memperparah keadaan. Nah, yang pertama adalah dengan cara sadari pikiran. Nah, jadi kita sadari pikiran kita. Kita sering ajak bicara diri kita gitu. Kita yang pertama kali kita pedulikan itu adalah diri kita, gitu ya, teman-teman. Kita tanyakan, apakah ini fakta atau hanya asumsi saya sih? Gitu. Kalau fakta, oke lah, boleh kita pikirkan. Tapi kalau ini hanya asumsi, maka ya jangan terlalu dipikirkan, lebih baik diabaikan. Itu. Ya. Kemudian yang kedua, latih self awareness kita.
Kenali emosi diri sendiri. Sebenarnya saya lagi ngerasain apa sih? Saya lagi ngerasa marahkah, sedihkah, kecewakah, gitu. Nah, pikiran kita, perasaan kita itu butuh divalidasi. Maka yang pertama ya kita harus peduli dulu, kita harus kenali dulu, kita tuh lagi ngerasain apa. Oke, saya lagi ngerasain capek, oh berarti saya harus istirahat. Oke, saya lagi merasa sedih, oke nggak apa-apa kamu sedih, tapi sedihnya kita kasih waktu gitu ya Bunda ya, supaya tidak berlarut-larut. Oke nggak apa-apa, kita memang lagi sedih. Boleh sekarang kamu menangis, tapi setengah jam aja ya, misalkan seperti itu. Atau lamanya 1 jam aja ya, gitu. Kemudian yang ketiga, hindari overthinking tentunya. Jadi supaya kita tidak overthinking, hal yang harus kita lakukan itu adalah kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol, yang bisa kita kendalikan. Kalau hal-hal yang di luar kontrol kita, di luar kendali kita, maka ya sudah, jangan kita pikirkan, titip sama Allah gitu. Titip sama Tuhan. Kalau kita pikirkan semua hal, maka lama-lama kita akan jadi overthinking dan depresi. Akhirnya ya bukan hanya mental kita yang sakit, tapi fisik kita juga sakit gitu. Dan yang keempat, kita bisa cerita pada ahli atau orang yang dipercaya gitu. Misalkan eh, ada teman, sahabat yang teman-teman percaya, itu bisa kita curhati gitu. Tapi memang kita harus pilih-pilih ya, Bunda. Jangan sampai kita cerita kepada orang yang salah. Bisa jadi malah tambah panjang. Nah, dan juga bisa teman-teman cerita pada ahli, pada konselor, kemudian pada hipnoterapis juga bisa, gitu, pada psikolog juga bisa. Ini. Kemudian ada teknik-tekniknya untuk menjaga kesehatan mental. Nah, caranya yang pertama tentunya adalah self care yang sehat. Gimana sih caranya kita self care yang sehat? Yang pertama ya kita cukup tidur, tidur yang cukup. Kalau misalkan memang pekerjaan kita, aktivitas kita itu sangat banyak, kita sulit untuk bisa tidur sehari itu 8 jam, maka kita juga harus bisa mengkondisikan tubuh kita untuk dalam kondisi yang rileks ketika tidur, dalam gelombang otak theta gitu. Akhirnya kita bisa tidur deep sleep. Nah, caranya nanti kita bisa berlatih ya di sesi selanjutnya gitu untuk bagaimana sih caranya kita itu bisa berlatih agar gelombang otak kita itu rileks. Artinya gelombang otak rileks itu di gelombang otak alfa atau di gelombang otak theta. Nah, kita nanti bisa berlatih salah satunya dengan latihan nafas. Nah, ini. Kemudian self care yang sehat selanjutnya adalah olahraga ringan. Nah, tubuh kita ini kan butuh bergerak ya, teman-teman. Tubuh kita itu butuh bergerak, otak kita itu butuh stimulasi. Kalau kita kurang bergerak, kita kurang stimulasi, maka akhirnya akan sakit gitu. Entah itu sakit fisik kita, entah itu sakit pikiran kita. Nah, kemudian kita juga bisa journaling gitu. Kalau misalkan kita sulit untuk bercerita kepada orang lain, kita nggak punya orang yang bisa kita percaya, maka kita bisa journaling, teman-teman. Menulis diary, itu kita bisa dengan menulis diary. Nah, dan kita bisa dengan meditasi atau mindfulness. Nah, kalau umat muslim itu dengan muhasabah gitu ya. Sebelum tidur gitu kita disunahkan untuk bersih-bersih pikiran dulu gitu. Kita maafkan orang-orang yang selama ini menyakiti kita, yang hari ini bikin masalah sama kita gitu. Karena kalau misalkan kita bawa tidur, itu akan mempengaruhi pikiran kita, akan mempengaruhi kondisi kesehatan kita gitu ya. Dan akan mempengaruhi asumsi dan persepsi mental kita tentunya, persepsi batin kita. Itu. Dan tentunya kita juga harus mengurangi paparan negatif. Nah, paparan negatif ini bisa jadi dari media sosial. Jadi kita perlu mengatur waktu bermain media sosial. Kalau bisa bermain media sosial itu benar-benar kita tetapkan boundaries, teman-teman. Misalkan kita ketika lihat handphone, itu kita niatkan lihat handphone ini ya lihat yang baik-baik saja gitu. Kalau kiranya sesuatu yang kurang bermanfaat, cepat skip, skip. Eh, langsung
lewati aja gitu ya teman-teman. Supaya apa? Supaya tidak terbaca oleh kita gitu. Karena pikiran kita itu sangat dipengaruhi dengan apa yang kita konsumsi, baik lewat indera penglihatan kita, lewat visual kita, lewat auditori kita gitu, lewat kinestetik kita, lewat olfaktori kita, lewat gustatori kita gitu. Jadi pikiran kita tuh sangat sangat dipengaruhi gitu dengan apa yang kita konsumsi. Maka mulai saat ini ya kita harus bijak gitu ya budaya dalam menggunakan media sosial. Pilih hal-hal yang baik-baik saja, pilih hal-hal yang bermanfaat saja gitu. Nah, kemudian kita juga penting mempunyai support system yang baik ya teman-teman di sini karena lingkungan yang sehat ini akan membuat kita merasa lebih sehat juga secara fisik dan mental. Kita support system ini bisa membantu seseorang untuk membuat seseorang merasa didengar, merasa tidak sendirian gitu ya, merasa mendapatkan dukungan emosional, merasa lebih kuat dalam menghadapi tekanan hidup. Dan memang sangat penting support system ini karena memang manusia itu terlahir diciptakan sebagai makhluk sosial. Kita tidak bisa sendiri. Kita tidak bisa hidup benar-benar sendiri. Kita tetap butuh support system. Nah, support system ini bisa berupa keluarga, teman, guru, misalkan konselor, atau mungkin juga komunitas yang positif, seperti kita saat ini ya, tergabung di Sekolah Hati Foundation, di komunitas Duha juga, kemudian juga profesional yang bisa membantu kita tentunya di sini. Jadi memang support system ini penting. Dan kapan sih kita harus mencari bantuan profesional? Nah, ini. Jadi, eh, ketika kita meminta bantuan profesional itu bukan berarti kita adalah ODGJ, bukan berarti kita itu sakit jiwa gitu ya Bunda ya. Kadang-kadang orang sudah malu duluan gitu loh kalau misalkan mau ke konselor, mau ke hipnoterapis, mau ke psikiater gitu mereka sudah malu duluan gitu. Malu dibilang ODGJ, malu dibilang orang stres gitu. Padahal memang kita butuh itu gitu. Dan mencari bantuan ini adalah langkah awal kita untuk kita mencintai diri sendiri. Langkah awal kita untuk pulih, langkah awal kita untuk sembuh. Sembuh dari tadi persepsi negatif, sembuh dari uh, gangguan kesehatan mental, sembuh dari rasa stres. Nah, ini jadi tidak perlu takut untuk segera mencari bantuan profesional jika yang pertama, emosi itu sudah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari. Bunda jadi tidak bisa beraktivitas dengan normal, sering tiba-tiba sesak napas, sering tiba-tiba kepala pusing. Nah, ini kan sudah mengganggu, sangat mengganggu aktivitas sehari-hari Bunda, gitu ya. Dan teman-teman sudah memulai sulit untuk mengendalikan pikiran negatif itu. Jadi pikiran itu jadi mendominasi pikirannya teman-teman. Jadi akhirnya jadi pusing, sakit kepala, jadi lelah, jadi nggak bisa tidur. Nah ini. Dan cepat cari bantuan ketika merasa putus asa yang berkepanjangan. Merasa putus asa yang berkepanjangan itu bahaya, karena itu sangat dekat sekali dengan depresi. Dan segera cari bantuan jika teman-teman sudah eh, kehilangan semangat hidup. Gitu. Ini bahaya. Orang yang sudah kehilangan semangat hidup, ini keinginan terbesarnya cuma satu, pengen cepat meninggal gitu. Nah ini ada kemarin saya izin sharing ya Bunda dan teman-teman semua. Saya izin sharing, jadi saya beberapa hari yang lalu kedatangan seorang klien. Beliau sudah berusia 65 tahun dan beliau ini mengalami halusinasi, mendengar bisikan-bisikan. Selalu setiap hari itu beliau mendengar bisikan-bisikan yang bisikan bisikan ini menyuruh hal-hal yang tidak masuk akal gitu. Suruh nyikat kamar mandi dari jam 4 pagi sampai jam 2 siang gitu. Terus kemudian suruh ya tadi ya mohon maaf meminum kotorannya sendiri. Nah, ini kan sudah halusinasi gitu ya Bunda ya. Nah, ketika saya tanyakan, Ibu, keinginan terbesar Ibu apa gitu?
Beliau menjawab, pengen cepat mati aja. Nah, ini bahaya, bahaya sekali. Kehilangan semangat hidup itu sangat berbahaya. Nah, kenapa orang bisa kehilangan semangat hidup? Tentunya pasti karena banyak trauma-trauma di situ yang terjadi, gitu ya, teman-teman. Segera teman-teman cari bantuan ketika merasakan seperti ini, gitu. Jangan dipendam sendirian sebelum semuanya terlambat. Nah, kemudian kita studi kasus ya, teman-teman ya. Di sini ada beberapa studi kasus. Mungkin teman-teman juga ada yang mengalami, barangkali ada saudara ataupun teman, atau mungkin juga ada keluarga, teman-teman yang mengalami ini, mengalami halusinasi misalkan, atau mengalami apa ya, ya seperti orang kesurupan misalkan gitu, atau overthinking yang berlebihan. Itu boleh nanti sharing di sini ya teman-teman ya. Tapi di sini saya izin membedah sebuah kasus yang sering sekali terjadi di Indonesia gitu. Bahkan mungkin di luar negeri juga banyak juga ya kasus-kasus seperti ini yang sering kita sebut dengan kesurupan gitu ya, Bunda ya. Nah, kesurupan atau kita halusinasi ini kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu didefinisikan sebagai kemasukan setan, roh, gitu ya, Bunda ya, di masyarakat kita kenalnya seperti itu, sehingga bertindak yang aneh-aneh. Nah, kata keserasukan ini dipahami sebagai kemasukan roh jahat. Nah, ini menjadi pemahaman masyarakat Indonesia secara umum gitu ya, untuk mendefinisikan orang yang halusinasi, orang yang kesurupan ini ya, sering disebutnya kesurupan. Tapi sebenarnya kesurupan itu apa sih, teman-teman? Nah, di sini dalam bahasa Inggris, istilah kesurupan itu sering dikenal dengan possessive. Nah, possessive ini didefinisikan sebagai seseorang atau pikirannya dikuasai oleh makhluk jahat. Nah, ini kalau dalam kamus bahasa Inggris. Kalau dalam dunia medis dan psikologi, izin apakah terlihat slide saya, teman-teman? Aman ya? Oke. Kalau dalam dunia medis dan psikologi modern, itu kita tidak mempercayai pengalaman yang bersifat mistis gitu ya. Contohnya tadi kesurupan, halusinasi, dihubungkan dengan roh-roh halus gitu. Karena sebab pengalaman-pengalaman yang kita alami ini dapat dijelaskan secara empiris, teman-teman di sini. Nah, kalau dari tinjauan medis, kesurupan ini dalam istilah medis sering disebut dengan dissociative trance disorder atau sering disebut dengan DTD. Nah, dunia kedokteran khususnya psikiatri mendefinisikan kesurupan ini adalah kondisi yang ditandai oleh perubahan identitas pribadi. Nah, perubahan identitas pribadi, misalkan eh, identitasnya namanya Ana, tetapi dalam kondisi halusinasi seperti ini tadi berubah namanya jadi Nyi Roro Kidul atau siapa gitu ya, tokoh-tokoh yang sering menjadi legenda gitu di masyarakat. Nah, kita sering lihat ya bunda-bunda di masyarakat ini, kalau yang kesurupan itu di Jawa misalkan, kesurupannya di Jawa, yang disebut-sebut biasanya tokoh-tokoh legendaris gitu ya di Jawa, misalkan Nyi Roro Kidul atau siapa gitu yang biasanya ada di budaya Jawa gitu. Tetapi kalau yang kesurupan orang Sumatera itu nanti kesurupannya lain lagi, Bun. Orang Sumatera nggak ada yang kesurupan Nyi Roro Kidul gitu. Atau misalkan orang Timur, orang Papua gitu ya, kesurupannya nggak ada Nyi Roro Kidul gitu. Atau di luar negeri gitu, ketika ada gejala seperti mengarah ke kesurupan, itu nggak ada yang kesurupan Nyi Roro Kidul atau mungkin suster ngesot atau mungkin itu ya yang setan-setan yang sering dikenal gitu
di Indonesia gitu. Kenapa pocong adanya kok cuma di Indonesia gitu, di luar negeri kok nggak ada. Nah ini kan adalah manifestasi dari pikiran gitu ya teman-teman. Manifestasi dari pikiran, manifestasi dari imajinasi sebenarnya. Nah, kesurupan ini terjadi di mana amigdala atau wilayah penyimpanan memori emosional itu membajak sistem limbik otak sehingga hipokampus tidak bekerja dengan baik. Nah, hipokampus ini adalah wilayah penyimpanan memori rasional. Jadi orang-orang yang mengalami halusinasi berlebihan tadi itu sebenarnya karena amigdalanya sudah membajak sistem limbik otak gitu. Jadi lebih ke perasaannya di sini yang lebih dominan. Jadi akhirnya dia tidak bisa uh, membedakan antara yang nyata dengan yang manifestasi dari pikirannya tadi gitu. Kemudian dalam dunia medis istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan kesurupan ini adalah gangguan konversi. Tadi ya, Bunda ya. Tadi persepsi batin kita, gangguan konversi. Gangguan konversi ini melibatkan gejala neurologis berupa gangguan motorik dan sensorik. Makanya kadang-kadang orang yang halusinasi, orang yang kesurupan, yang dibilang kesurupan tadi itu eh, melakukan gerakan-gerakan baik motorik dan sensorik yang tidak seperti orang normal gitu. Karena memang ini tadi terjadi gangguan konversi di dalam otaknya. Nah, gangguan konversi ini berhubungan dengan trauma psikis dan bermanifestasi pada gangguan fisik, teman-teman. Kalau dari tinjauan psikologi, kesurupan dalam dunia psikologi biasa disebut possessive atau possession syndrome atau possession hysterical atau split personality atau sering juga kita sebut dissociative identity disorder atau kepribadian ganda. Nah, jadi ini merupakan suatu gangguan psikologis yang ditandai oleh hadirnya dua atau lebih identitas atau kepribadian yang berbeda dalam orang yang sama. Nah, yang sering berulang kali mengendalikan orang tersebut dan yang mungkin hanya memiliki sedikit pengetahuan masing-masing pribadi atau sejarah orang yang bersangkutan gitu. Artinya memang ya apa yang dimanifestasikan oleh pikiran itu adalah buah pemikiran ya, Bunda dan teman-teman. Itu adalah persepsi batin, adalah persepsi pikiran kita gitu. Dan kadang-kadang itu adalah menjadi salah satu bentuk dari mekanisme flight. Nah, kita ketika menghadapi sebuah masalah, mekanisme otak dan fisik kita itu ada dua, yaitu fight and flight mechanism. Nah, kalau fight ini bisa larinya ke dalam, bisa larinya keluar. Kalau larinya keluar menjadi orang yang fight ya, siap bertarung gitu, siap melawan siapapun yang mengancam uh, keamanan emosional dan keamanan fisiknya gitu. Artinya orangnya jadi temperamen gitu, gampang marah, gampang ngamuk gitu, suka berantem dengan siapapun, suka berdebat dengan siapapun, nah itu larinya keluar. Nah, kalau fight yang larinya ke dalam, ya itu pasti istilahnya ya menyerang diri sendiri gitu. Apa yang diserang? Yang diserang ya fisik kita sendiri, mental kita sendiri. Biasanya ini dialami oleh orang-orang yang people pleaser, orang-orang yang nggak bisa marah, orang-orang yang terlalu baik, orang-orang yang terus-terusan berkorban. Akhirnya apa? Dia fight ke dalam dirinya gitu. Dia fight ke dalam dirinya, dia selalu memendam semua rasa itu, akhirnya hormon kortisol dalam dirinya itu naik terus berlebihan dan akhirnya ini tentunya ya mengganggu kesehatan gitu. Hormon kortisol ini kan sifatnya juga korosif ya, Bunda ya, merusak gitu, merusak organ-organ. Nah, dan biasanya ini sering menjadi sebuah penyakit. Ini contohnya orang yang mempunyai unsolving problem itu biasanya dia terkenanya cancer. Nah, cancer itu terjadi karena unsolving problem gitu.
problem yang nggak selesai, marah yang ditahan, rasa kesal yang ditahan, rasa kecewa yang ditahan, akhirnya menjadi apa? Menjadi cancer, menjadi tumor. Ini ya. Kemudian tadi people pleaser nggak bisa marah, akhirnya jadinya ke autoimun. Terus kemudian tadi ada yang larinya ke darah tinggi, ada yang larinya ke kalau cancer misalkan yang terkena organ-organ feminim. Nah, ini biasanya berhubungan dengan ini Bunda, rasa kesal ke pasangan, rasa kecewa ke pasangan yang ditahan gitu. Masalah dengan pasangan yang ditahan. Nah, ini biasanya larinya ke situ gitu. Fight-nya ke dalam diri, akhirnya merusak kesehatan fisik gitu ya secara permanen. Nah, ini bahaya. Nah, kemudian ada tadi satu lagi mekanisme mekanisme flight. Nah, flight ini kan dia lari ya, Bunda ya, lari, terbang gitu. Dia mencari pelampiasan, mencari pelarian. Nah, flight ini pun larinya bisa keluar, larinya juga bisa ke dalam. Larinya keluar diri atau ke dalam diri. Kalau yang keluar diri itu dengan dugem, narkoba, penyimpangan perilaku, misalkan kleptomania, kemudian gay, eh, dan sejenisnya gitu ya. Pokoknya larinya ke itu tadi penyimpangan perilaku, kemudian kecanduan, kecanduan dalam hal apapun ya, Bunda ya. Kecanduan itu adalah salah satu bentuk dari flight-nya kita, flight mechanism. Nah, yang larinya keluar. Nah, kemudian flight mechanism itu juga bisa larinya ke dalam diri kita gitu. Nah, ke dalam diri kita itu dalam bentuk apa? Ini tadi dalam bentuk halusinasi, dalam bentuk skizofrenia, dalam bentuk ya pokoknya mencari pelampiasan itu dari dalam diri karena kita kalau dalam kondisi normal seperti ini kita tidak bisa marah-marah, akhirnya kita fight gitu, kita lari ke apa? Lari ke bagaimana caranya saya bisa marah tetapi orang bisa maklum gitu ya istilahnya. Akhirnya apa ya tadi terjadi orang seperti tiba-tiba kesurupan, orang seperti halusinasi. Nah, ini kan dia sedang mencari pelarian sebenarnya untuk mengeluarkan emosi-emosinya, sampah-sampah batinnya, luka-lukanya, itu ya, Bunda ya. Nah, kemudian ini tadi sedikit ya studi kasus di masyarakat kita tentang berbagai fenomena. Jadi kita jangan langsung ketakutan atau kita menjudge sesuatu, tapi kita pelajari dulu gitu. Apa sih yang menjadi sebabnya gitu. Nah, kebanyakan halusinasi ini juga banyak terjadi pada lansia gitu ya, teman-teman ya. Kemarin juga saya sempat ada beberapa pasien itu yang lansia yang usia beliau sudah 65 tahun, kemudian ada juga yang usianya sudah lebih dari 80 tahun. Ini mulai mengalami halusinasi ini. Nah, sebenarnya apa saja sih yang menyebabkan lansia-lansia ini atau menyebabkan seseorang walaupun dia bukan lansia misalkan ya bahkan di usia muda pun juga bisa mengalami ini gitu ya halusinasi. Nah, jadi ada berbagai faktor ya teman-teman ya. Salah satunya adalah faktor fisik dan faktor psikologis. Nah, faktor fisiknya ini halusinasi ini kan adalah kondisi ketika seseorang itu melihat mendengar atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada gitu ya teman-teman. Nah, pada lansia kondisi ini cukup serius dan perlu diperhatikan karena sering berkaitan dengan gangguan kesehatan tertentu gitu. Ya, ya kesehatan fisiknya tentunya. Nah, jadi ada beberapa penyebab halusinasi pada lansia. Yang pertama itu karena adanya demensia atau Alzheimer. Nah, ini menjadi penyebab umum pada lansia gitu. Kalau sudah mulai Alzheimer, sudah mulai demensia, sudah mulai pikun, itu biasanya mulai halusinasi itu ya. Perspektif batinnya itu sudah mulai aneh-aneh gitu teman-teman. Nah, gangguan ini membuat fungsi otak itu menurun sehingga lansia bisa seperti melihat orang yang tidak ada gitu ya, melihat atau mendengar suara tertentu,
atau bingung membedakan kenyataan dan imajinasi. Nah, ini seperti tadi beberapa klien saya juga mengalami ini gitu pun. Nah, contoh penyakit yang juga menjadi penyebab halusinasi ini tadi ya Alzheimer disease dan demensia. Nah, kemudian yang kedua adanya gangguan psikologis, teman-teman. Nah, beberapa kondisi mental ini dapat memicu halusinasi seperti misalkan depresi berat. Orang yang sudah depresi berat itu bisa loh halusinasi. Walaupun dia bukan lansia, walaupun dia anak-anak atau mungkin juga remaja atau orang usia 30-40 tahun itu juga bisa mengalami eh, mengalami halusinasi ini tadi. Dan gangguan kecemasan berat, ya, orang yang cemas, orang yang anxiety itu bisa halusinasi. Dan psikosis pada usia lanjut ini. Dan eh, lansia terutama ya yang merasa kesepian atau kehilangan pasangan itu juga lebih rentan mengalami gangguan persepsi atau sering kita sebut dengan halusinasi tadi. Nah, kemudian yang ketiga, ada sebab lain yaitu efek samping obat. Nah, ternyata obat tertentu itu dapat mempengaruhi fungsi otak, terutama jika dikonsumsi sekaligus banyak gitu ya. Jika dikonsumsi overdosis. Nah, contohnya obat tidur, nah obat nyeri tertentu ini kalau dikonsumsi dalam jumlah yang banyak ini juga bisa menyebabkan halusinasi atau obat Parkinson itu juga bisa menyebabkan halusinasi. Obat penenang ini juga bisa menyebabkan halusinasi juga. Dan kadang kombinasi obat ini menyebabkan kebingungan dan halusinasi. Ini ya teman-teman. Jadi memang ketika kita mengkonsumsi obat-obatan tertentu, kita juga harus perhatikan indikasi dan kontraindikasinya. Dan bisa terjadi halusinasi ini salah satu penyebabnya dari gangguan tidur. Ya. Kurang tidur atau kualitas tidur yang buruk ini dapat menyebabkan orang menjadi linglung gitu ya. Kadang-kadang kita tuh suka linglung, suka ngeblank gitu ya teman-teman. Delirium, kemudian halusinasi sementara. Kok kayaknya kita kayak melihat sesuatu padahal nggak ada. Nah ini. Delirium ini adalah kebingungan yang akut. Kadang-kadang tuh kita kalau lagi kurang tidur, lagi capek, kayaknya tuh kita bingung banget gitu ya, kebingungan yang akut. Nah, ini kita sering sebut dengan delirium gitu ya, teman-teman ya. Dan delirium ini adalah kondisi gangguan kesadaran mendadak yang sering terjadi pada lansia akibat misalkan eh, infeksi atau demam tinggi atau dehidrasi atau gangguan metabolisme atau setelah operasi ini bisa terjadi delirium atau kebingungan akut. Nah, gejalanya ini bisa tiba-tiba dan sering disertai halusinasi. Nah, kemudian sebab yang lain salah satunya adalah gangguan penglihatan atau pendengaran. Nah, ketika pendengaran dan penglihatan seseorang itu menurun, otak kadang mengisi kekosongan sehingga muncul persepsi palsu tadi. Nah, contohnya kayak melihat bayangan orang gitu ya, mendengar suara samar-samar, mendengar bisikan-bisikan. Nah, ini bisa terjadi pada lansia dengan katarak atau gangguan pendengaran berat. Nah, ini. Dan halusinasi sebab-sebab yang lain salah satunya karena penyakit syaraf. Beberapa penyakit syaraf dapat menyebabkan halusinasi misalkan seperti Parkinson's disease, kemudian stroke atau cedera otak ini juga bisa menyebabkan halusinasi. Dan juga ada sebab-sebab psikologis, salah satunya adalah kesepian dan isolasi sosial. Lansia yang tinggal sendirian, jarang diajak bicara, kehilangan aktivitas sosial, ini lebih berisiko mengalami gangguan persepsi dan penurunan kesehatan mental, teman-teman. Maka kalau kita mempunyai anggota keluarga yang lansia, entah itu orang tua atau kakek, maka sering-sering diajak ngobrol, sering-sering ditemani, sering-sering diajak jalan-jalan. Supaya apa? Supaya ya tidak mengalami gangguan persepsi dan mengalami penurunan kesehatan mental ini. Dan ada beberapa tanda yang perlu diwaspadai, segera periksakan lansia atau mungkin keluarga
kita yang di rumah ketika mereka mengalami ini. Yang pertama, sering berbicara sendiri, sering melihat sesuatu yang tidak ada, itu perlu diperiksakan. Ketakutan tanpa sebab yang jelas, nah ini perlu tindakan lebih lanjut. Mudah bingung, dan perubahan perilaku secara mendadak, dan sulit mengenali keluarga. Nah, ketika sudah ada gejala-gejala ini, maka langsung cari bantuan Bunda dan teman-teman semuanya ya ke ahli. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan nih teman-teman? Jika kita mempunyai anggota keluarga atau mungkin lansia, entah itu orang tua ataupun kakek nenek yang mengalami ini. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan langsung membantah atau memarahi lansia. Orang tua itu eh, semakin sensitif gitu ya teman-teman. Jadi jangan langsung dibantah. Misalkan ada ibu kita atau ayah kita gitu, aku kok kayaknya melihat sesuatu ya di situ gitu. Kita jangan langsung bilang, oh nggak ada kok, nggak ada. Ibu cuma salah lihat, nggak ada. Nah kalau seperti itu, beliau akan mengalami kebingungan gitu, akan mengalami justru malah mengalami kesedihan seperti beliau merasa tidak di mengerti gitu ya teman-teman. Dan tentunya bicara dengan tenang dan menenangkan. Kalau kita bicara sama lansia atau orang yang mengalami ini halusinasi, walaupun itu anak-anak ataupun juga orang dewasa, maka kita bicaranya dengan tenang dan menenangkan. Jangan sampai kita juga impulsif, teman-teman. Yang ada nanti malah berantem, yang ada malah ngamuk, dan akhirnya terjadinya apa? Ya tadi kesurupan gitu ya. Uh, Kesurupan ini sebenarnya ya bukan karena kemasukan jin atau sesuatu gitu, tapi karena mekanisme otaknya ini pengen bertahan gitu, mempertahankan egonya. Akhirnya apa? Larinya ke flight mechanism tadi gitu. Nah, kemudian periksa obat-obatan yang dikonsumsi juga, dan ketika dalam kondisi yang darurat jangan ditangani sendiri di rumah, eh, langsung mencari bantuan kepada ahli gitu ya teman-teman. Dan kita sudah sampai di penghujung penghujung webinar kita. Kita yuk sama-sama kita lakukan refleksi diri ya teman-teman ya. Kita lakukan refleksi diri, kita coba journaling sebentar, kita tanyakan pada diri kita gitu ya teman-teman. Kita tanyakan pada diri kita apakah selama ini saya terlalu keras pada diri saya? Gitu. Coba kita tanyakan kepada diri kita. Selama ini saya terlalu keras tidak ya pada diri saya sendiri? Apakah saya sering menyimpulkan sesuatu tanpa bukti? Nah, ini. Jadi untuk mengindikasi apakah kita punya persepsi mental, persepsi batin yang lain gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian kita juga tanyakan kepada diri kita, apakah pikiran saya membantu atau justru menyakiti diri sendiri. Nah, ini. Kemudian, apa satu langkah kecil yang bisa saya lakukan mulai hari ini? Coba deh teman-teman, mulai tulis, mulai journaling itu ya, teman-teman. Dan sebagai penutup sesi kita hari ini, kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas bersama adalah pikiran ini sangat mempengaruhi cara kita melihat dunia, teman-teman. Dan tidak semua yang kita pikirkan itu adalah kenyataan. Dan menjaga kesehatan mental itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Dan mengenali diri sendiri adalah langkah awal menuju hidup yang lebih sehat, baik secara fisik maupun secara mental. Dan jangan lupa kenali pikiranmu, pahami emosimu, dan jaga kesehatan mentalmu. Terima kasih teman-teman semuanya. Sudah kita belajar bersama ya teman-teman. Dan selanjutnya kita buka untuk sesi diskusi, sesi tanya jawab. Boleh teman-teman di sini saling sharing ya. Barangkali ada mengalami
di rumah atau mungkin di keluarga atau mungkin di masyarakat ya Bunda ya pernah mengalami fenomena ini orang yang mempunyai persepsi batin yang lain atau mungkin kita sendiri pernah pernah merasakan ini gitu. Sepertinya saya mempunyai persepsi batin yang lain nih Bunda. Akhirnya saya merasa kesehatan mental saya nggak baik-baik saja. Itu boleh dikonsultasikan bareng-bareng ya Bunda ya di sini. Silahkan, kita masih ada waktu. Oh iya, sekarang di sini di Indonesia sudah jam 21.21 ya. Hampir jam setengah 10 malam, Bunda. Mungkin Bunda Anissa yang di Prancis sekarang jam berapa Bunda Anissa? Mau jam setengah 5 sore, Bunda. Oh, Masya Allah. Kita tadi ketemu jam 2 ya, Bunda ya. Iya, Kita tadi ketemu jam 2 sampai jam setengah 5 sore. Ya, terima kasih Bunda Anissa masih bersama teman-teman di sini. sama-sama, Bunda. Anissa dari Paris, Prancis. Bunda Berta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, sehat? Alhamdulillah, Bunda Berta Alhamdulillah. sehat. Sehat, alhamdulillah. Saya ada beberapa hal yang beberapa hari ini sedang saya amati gitu. Ya, Saya tidak mencoba ngejas, tapi berdasarkan apa yang terjadi selama saya tidak mengenal orang ini sebenarnya, Kak, ya, gitu. Tapi karena kita sama-sama berada di negara yang sama, otomatis kita di dalam WhatsApp grup yang sama gitu, ya, yang dikelola oleh KBRI gitu. ya. Saya nggak pernah duduk bareng, nggak pernah ini gitu. Cuma ngejasnya ke saya itu kebangetan banget gitu. Cuma Oh, saya nggak timpalin gitu. iya, iya, Saya tidak hidup dari persepsi orang lain gitu. Saya kenal diri saya, iya, betul. teman-teman saya tahu tahu siapa saya gitu. Iya, Jelas rumah saya di mana, jelas teman-teman saya lainnya di mana gitu. iya, betul. Pokoknya kalau di WhatsApp grup itu siapa yang nggak sejalan sama dia kayak langsung diterkam gitu. Oh, Kayak langsung dihajar gitu, dipermalukan, dihajar gitu. Sampai kadang ada yang sudah keluar dari grup iya, apa gitu. Terus tiba-tiba beberapa hari yang lalu saya lihat dia ini akan menjadi narasumber di salah satu talk show online gitu. oh, Katanya S1-nya psikolog, terus iya, S2-nya juga psikolog gitu. Saya mikir hmm, gitu, iya, bisa ya psikolog berperilaku psikopat kayak gitu, main hajar orang gitu, kayak nggak menguasai dirinya, iya, kayak apa penguasaan emosinya sangat buruk gitu. iya, Terus di situ tertera bahwa dia ini konseling pernikahan gitu. hmm, Tambah shock dong saya. iya. Karena sebegitu banyak teman-teman di sini yang sudah acak ini sudah diganggu rumah tangganya gitu, Bu. Oh, iya, iya. Gitu, Kak. Apakah ini termasuk salah satu ini ya? Saya tidak tahu pasti latar belakang pendidikannya bagaimana, tapi yang diancam-ancamkan ke orang, saya akan laporin kamu. Saya ponakannya Yusuf Kala. Oh, Bapak saya ini selalu begitu itu dan kita nggak tahu ya, dia iya, itu jadi narasumber tapi dengan nama yang palsu hmm, gitu. Kalau Bu Aziza kan jelas tuh Bu Aziza belakangnya ada apa. Oke lah Bunda Aziza sudah dikenal, orang sudah tahu teman-teman beliau, komunitas beliau. Tapi yang ini nggak ada rekam jejaknya. Tiba-tiba muncul sebagai iya. konselor gitu. Oh, Ini bagaimana Kak saya menghadapi hal seperti ini gitu. Kadang pingin sih nyolek adminnya gitu. Tuh iya, bener itu psikolog itu iya, nggak jadi jadian nanti dengan rekam jejak yang ada di grup trouble hacker seperti itu gitu. iya, Eh, saya menjudge ini berdasarkan apa yang sudah dilakukan gitu ke teman-teman di sini gitu gitu Kak. Jadi apa sih yang harus saya lakukan sih gitu? Saya pingin penasaran sih, pingin ikut ininya apa acara dia nanti. Nanti saya bisa share juga sih iya, ke iya, ini. Dan dia tidak pakai nama asli, tidak pakai nama asli. Dan iya, dia tidak bisa dilihat rekam jejaknya. Saya punya nama aslinya karena melihat dari daftar pemilu. Jadi dia harus pakai nama asli kan kalau daftar pemilu. Itu saya sudah coba googling. Kita nggak ada rekam jejak dia iya, gitu. Terus tiba-tiba jadi konselor gitu. Jadi saya kasihan.
yang di konseling itu, sebab saya tahu banyak di sini awal-awal orang yang baru dia menawarkan konseling gini-gini. Ujung-ujungnya itu jadikan rahasia yang dipegang, yang Iya. nanti akan dijadikan ini Bu, ini Kak, apa namanya? Membunuh mereka balik gitu, Hmm. menyerangnya kalau suatu hari nggak berteman lagi. Nah, itu yang dia lakukan. Dan ini saya tuh mikir beberapa hari, udahlah cuek aja lah, toh bukan saya korbannya gitu, bukan saya ini, tapi kadang kasihan juga gitu. Apakah yang harus saya lakukan gitu menghadapi hal seperti ini? Apakah ini dua kepribadian atau mungkin lebih dari kepribadian ganda atau bagaimana gitu? Dan bagaimana sih dunia psikolog itu menghadapi hal seperti ini? Apakah kita bisa nih konsul sama orang yang ujuk-ujuk kita tidak tahu latarnya, kita tidak tahu asal muasalnya, tiba-tiba oke, lulusan dari Kanada S2-nya gitu. Kaget dong gitu. Kalau melihat penguasaan emosinya, terus ucapannya yang membabi buta gitu. Itu saya pribadi kayak nggak percaya gitu. Kalau dia ini berlatar belakang psikolog gitu. Makasih Kak. Ya. Terima kasih Bunda Berta, Masya Allah. Ya. Terima kasih Bunda Berta sudah berkenan untuk sharing kepada teman-teman di sini ya. Terima kasih. Nah, di sini memang kadang-kadang kita di masyarakat, kita itu bertemu dengan tipe-tipe orang yang dalam tanda kutip manipulatif ya, seperti ini ya. Seperti tadi seperti berkepribadian ganda dan lain sebagainya. Dan yang menjadi masalah adalah ketika seseorang ini menjadi public figure atau mungkin mempunyai sebuah profesi yang berhubungan dengan masyarakat atau orang banyak. Nah, di sini tentunya dalam dunia konseling dan juga dalam dunia praktisi kesehatan mental, kita tidak boleh eh, sembarangan gitu ya, Bunda ya istilahnya, tidak boleh sembarangan untuk berpraktek atau menangani pasien. Nah, jadi di sini ada SOP-nya dan ada istilahnya adalah kita ketika menjadi konselor atau menjadi hipnoterapis, menjadi apapun ya, psikiater atau mungkin psikolog, itu semuanya ada kode etik yang harus kita patuhi. Dan ini juga pada saat pengukuhan itu kita ada semacam janji ya, Bunda ya, semacam sumpah profesi gitu. Sama dengan dokter gitu kan juga ada sumpah profesinya. Sama dengan konselor, hipnoterapis itu juga ada sumpah profesinya. Ada kode etik yang harus kita patuhi dan harus kita jaga. Termasuk pun tadi psikolog, psikiatri itu semuanya juga sama. Semuanya ada kode etik yang harus kita pegang teguh. Nah, di sini kita hanya boleh berpraktek ketika kita sudah mempunyai izin praktek. Nah, itu yang pertama. Izin praktek ini kalau di Indonesia itu kita bisa mengurus STPT namanya. Nah, STPT ini diurus kalau di Indonesia itu kita urus di DPMPST. Jadi seperti pusat pelayanan satu pintu itu untuk yang mengurusi izin berpraktek, ya izin berpraktek dokter, bidan atau mungkin juga apoteker juga dan kita juga hipnoterapis, konselor, kemudian psikolog itu pun semuanya wajib memiliki izin praktek. Jika tidak memiliki izin praktek, berarti itu melanggar kode etik, itu melanggar hukum. Artinya memang sudah melanggar kode etik tadi gitu ya Bunda ya, dan itu bisa terkena jerat hukum. Maka penting untuk seseorang itu memiliki izin praktek dan termasuk saya pun juga memiliki izin praktek itu, Bunda. Dan ini harus kita perbarui setiap 3 tahun sekali. Nah, ini kita juga ada audit juga nanti dari Kementerian Kesehatan, dari Kemenkes gitu. Jadi memang tidak sembarangan ketika
kita berpraktek atau membuka praktek atau melabeli diri kita dengan sebuah profesi, apapun itu, entah itu konselor, psikolog, hipnoterapis, atau apapun. Semuanya memang harus ada legalitasnya. Nah itu. Nah kita kan tidak tahu ya, wallahu alam beliau sudah mempunyai ini atau belum, STPT, atau mungkin tadi eh, legalitas profesi yang dimiliki dan diakui oleh negara. Nah, itu penting, Bunda. Itu harus dimiliki juga ketika seseorang itu berpraktek atau menerima pasien. Nah, ini salah satu kode etik yang harus dipenuhi, karena kalau tidak dipenuhi itu namanya kita malpraktek, namanya kita berpraktek ilegal, dan itu bisa terjerat secara hukum. Dan itu tidak boleh dilakukan. Itu. Jadi minimal itu punya certified profesi, kalau di Indonesia itu dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, itu sebagai apa? Misalkan sebagai konselor kah, sebagai hipnoterapis kah, sebagai psikolog, atau sebagai apa gitu ya, Bunda ya. Biasanya memang harus ada itu tadi. Nah, ketika ternyata memang tidak mempunyai eh, tadi legalitas-legalitas itu, maka sebaiknya memang harus diurus gitu, Bun. Nah, ketika kita mengurus legalitas itu pun nanti disurvei, ditinjau oleh pihak Kemenkes gitu. Jadi memang tidak boleh sembarangan. Nah, ini. Dan ini juga nanti kita ketika mengurus STPT legalitas itu kan nanti ada rekomendasi dari organisasi profesi yang menaungi. Misalkan kalau kita konselor dan hipnoterapis ini ada namanya PKHI kalau di Indonesia. Nah, ini kita juga harus ada rekomendasinya. Artinya rekomendasi ini kan menyatakan bahwa seseorang ini mempunyai capability untuk diakui profesinya oleh negara gitu. Capability di sini ya artinya bukan hanya capability secara intelektual saja gitu, tetapi juga capability secara emosional gitu. Orangnya perilakunya baik, tidak pernah terjerat hukum, tidak pernah terkena masalah gitu ya. Jadi memang harus ada rekomendasi tadi gitu. Itu kalau tentang kode etik profesi gitu ya, Bunda ya. Jadi pasien pun ini juga harus bijak gitu ketika memilih dengan siapa mereka akan berobat gitu ya istilahnya ya. Kalau di sini kan kita membahas kesehatan mental. Jadi masyarakat ini juga harus bijak juga memilih gitu dengan siapa mereka berkonseling gitu. Karena memang ini eh, kode etiknya ada gitu ya. Kode etiknya harus memang benar-benar dijaga. Jadi ketika konseling kepada orang-orang yang tadi tidak mempunyai izin praktek dan lain-lain, ya bisa jadi tadi ada masalah-masalah di belakang. Entah nanti SOP-nya tidak tepat, entah tadi misalkan secara perilaku itu tidak layak atau tidak kapabel, atau mungkin secara perilaku ini justru malah perilaku yang membahayakan klien. Nah, salah satu kode etik dan sumpah profesi yang wajib kita kita pegang teguh itu adalah menjaga kerahasiaan dari masalah klien gitu, menjaga kerahasiaan klien, baik kerahasiaan mengenai permasalahan hidupnya yang diceritakan kepada kita atau yang dikonselingkan kepada kita, maupun kerahasiaan identitas gitu. Jadi kita tidak boleh sembarangan memposting di media sosial klien-klien kita kecuali sudah mendapatkan izin gitu ya. Klien-klien yang datang ke ruang terapi kita itu memang harus kita benar-benar jaga kerahasiaannya gitu ya. Kalau misalkan sudah diizinkan itu baru boleh gitu. Jadi kita tidak ada kode etik yang kita langgar. Tetapi kalau tadi Bunda Berta tadi menceritakan, oh ini justru malah jadi alatnya beliau untuk menjadi menyerang balik ketika seseorang itu nanti tidak mau jadi temannya atau tidak mau kooperatif dengan beliau. Nah ini adalah sebuah pelanggaran
Itu ya Bunda ya. Itu kalau di profesi itu ada sebuah pelanggaran kode etik profesi dan ini bisa terjerat hukum dan memang secara etika itu tidak boleh dilakukan. Jadi baik eh, secara hukum itu sudah salah, secara etika juga salah. Nah ini. Dan bagaimana sih cara kita mengantisipasi ya budaya atau menghadapi tipe orang-orang yang seperti ini? Menghadapi orang-orang yang manipulatif ini, apalagi orang-orang yang manipulatif ini mempunyai pengaruh, punya pengaruh ini memang tidak mudah. Apalagi kalau mereka itu punya posisi, punya relasi yang kuat, atau punya kemampuan untuk mempengaruhi banyak orang. Ini memang sangat menguras tenaga tentunya ya. Ya, tidak mudah pastinya. Kuncinya itu bukan melawan secara emosional, Bunda, tetapi menjaga batas, punya strategi, dan kestabilan diri. Itu. Jadi yang harus kita lakukan adalah eh, kita menjaga batas, kemudian punya strategi dan punya kestabilan diri kita gitu. Kita nggak gampang terpancing gitu. Kalau kita gampang terpancing ya kita nanti masuk masuk jeratnya gitu, masuk ke jerat. Orang manipulatif ini kan senang menjebak gitu loh Bu. Ya ini. Dan jadi ciri-ciri orang manipulatif yang berpengaruh tadi misalkan ya biasanya mereka itu pandai membalikan keadaan. Itu yang pertama. Kemudian membuat orang merasa bersalah, bermain citra baik di depan umum. Kalau di depan umum itu ceritanya kayak pencitraan gitu. Mengontrol, biasanya beliau juga mengontrol lewat rasa takut, lewat utang budi atau tekanan sosial. Jadi orang manipulatif itu seneng banget bikin orang tuh utang budi gitu. Maka ada istilahnya begini, lebih baik utang uang gitu daripada utang budi. Kalau utang uang sekali dibayar udah lunas gitu. Tetapi kalau utang budi itu kita dikontrak disuruh bayar gitu seumur hidup gitu ya ibaratnya. Nah ini. Dan biasanya ciri-ciri orang manipulatif yang berpengaruh itu memutar fakta agar terlihat benar. Nah, ini kemudian juga memanfaatkan posisi atau popularitas. Nah, jadi ini indikasinya. Nah, bagaimana sih cara menghadapinya? Caranya yang pertama, jangan reaktif secara emosional. Menghadapi orang-orang seperti ini, kita slow aja gitu. Jangan reaktif. Kalau kita reaktif, maka nanti kita yang akan diserang. Pasti kita yang kalah intinya. Nah, orang manipulatif itu sering mencari reaksi emosional untuk yang pertama, mengontrol situasi. Dia memang senang mancing-mancing emosi. Supaya apa? Supaya dia bisa mengontrol situasi. Dan membuat kita terlihat bermasalah gitu. Seneng banget orang manipulatif itu mancing-mancing emosi kita supaya kita marah-marah. Jadi seolah-olah ketika di depan umum kita yang bermasalah. Nah, itu tujuannya. Dan suka mengalihkan fokus gitu. Kadang-kadang ya cara dia untuk membela dirinya itu dengan mengalihkan fokus gitu. Selalu bikin ada gebrakan baru gitu loh. Orang manipulatif tuh suka bikin gebrakan-gebrakan baru yang mengalihkan fokus orang-orang gitu. Nah, jadi kita usahakan tetap tenang, jawab seperlunya. Kalau ngomong sama orang manipulatif itu nggak perlu panjang lebar. Itu menghabiskan energi kita. Ingat ya teman-teman, energi kita itu mahal. Jadi eh, kebocoran energi terbesar itu ada pada dengan siapa kita menghabiskan energi itu. Gitu. Jadi kalau misalkan kita udah tahu ini orangnya manipulatif, kita jangan ngabisin energi kita, gitu ya teman-teman ya. Suara saya masih aman, teman-teman? Masih Aman masih ya. aman, jelas jelas Kak. Dan yang ketiga, Ya. tadi hindari debat panjang yang tidak produktif. Kalau ya benar tadi, saya setuju dengan Bunda Berta. Jadi kalau seseorang atau sesuatu itu tidak punya kontribusi positif terhadap kehidupan kita, terhadap ekonomi kita, artinya kita makan nggak minta dia gitu ya, udah cuekin aja gitu ya ibaratnya. Jadi hindari debat panjang yang tidak produktif. Dan tadi yang pertama ya jangan reaktif secara emosional. Kemudian tips yang kedua, pegang fakta bukan perasaan sesaat.
Nah, kalau menghadapi orang yang berpengaruh itu simpan bukti komunikasi jika perlu. Jadi kalau misalkan kita ketemu sama orang yang manipulatif, tetapi dia orang yang berpengaruh, jadi kita memang harus hati-hati gitu ketika kita ngobrol dengan orang itu. Kalau bisa sesuatu yang sensitif, obrolan yang sensitif itu kita rekam. Jadi kita punya bukti, ya, bukti komunikasi jika diperlukan sih ini. Kalau misalkan kiranya tidak terlalu penting, tidak terlalu diperlukan dan itu tidak mengganggu kehidupan kita, memilih cuek itu adalah pilihan yang terbaik. Dan fokus pada data dan tindakan nyata gitu. Kalau nggak perlu-perlu banget, udahlah kita mending menghabiskan energi kita untuk yang lain gitu. Tidak usah terlalu diladeni, kita fokus aja pada data dan tindakan nyata kita. Jangan mudah terpancing narasi ini. Ini penting, Bun. Jadi orang manipulatif ini sering membuat narasi-narasi baru. Yang ini memang mancing-mancing kemarahan kita. Jadi memang kita jangan terpancing narasinya. Dan eh, manipulasi sering bekerja lewat kebingungan emosional. Jadi orang manipulatif ini sering banget bikin seseorang itu memang bingung gitu loh. Ini sebenarnya orang ini baik atau nggak baik gitu. Kita kan bingung. Nah, ini memang eh, mereka bekerja lewat itu gitu. Bikin kita merasa kebingungan secara emosional. Kita menjadi bingung, aduh saya salah apa enggak ya? Nah, ini kita jadi meragukan diri kita gitu. Dan yang ketiga jangan lupa untuk buat batasan yang jelas. Contohnya, kita berani ngomong untuk saya kurang nyaman jika dibicarakan seperti itu. Jadi kalau Anda ngomong seperti itu ke saya nggak nyaman. Tolong jangan diulangi gitu. Jadi kita perlu ngomong dengan tegas gitu ya, teman-teman. Dan misalkan dia menekan terus, dia tuh ya itu tadi menekan terus, nyuruh kita segera menjawab. Kita bisa jawab begini teman-teman, saya perlu waktu berpikir sebelum menjawab. Jadi tolong jangan ditekan gitu. Dan atau bilang gini, saya tidak bisa mengikuti permintaan itu. Nah, jadi kita tetapkan batas yang sehat dan tegas. Jadi batas sehat itu bukan kasar, tetapi itu adalah salah satu bentuk pertahanan diri kita. Kita tetapkan boundaries tadi. Nah, kemudian yang keempat, hindari membuka semua kelemahan pribadi. Nah, ini makanya tadi penting masyarakat kita itu memilih dengan siapa nanti dia akan eh, berkonseling gitu. Jadi ketika orang konseling ini kan memang membuka semua aib-aibnya gitu ya, teman-teman. Maka ketika kita mau berkonseling itu penting kita tanyakan dulu ada izin prakteknya atau tidak. Kemudian ini ada legalitas profesinya atau tidak. Artinya, kalau sudah punya izin praktek, sudah punya legalitas secara profesi, maka seseorang itu akan tunduk kepada kode etik gitu. Nah, kalau tidak mempunyai tadi legalitas, tidak mempunyai izin praktek, maka ya tidak tahu kode etiknya gitu, tidak tahu kode etik yang harus dijaga itu seperti apa. Makanya ya bisa jadi tadi uh, membocorkan rahasia klien yang malah menjadikan rahasia itu sebagai senjata untuk menguasai klien itu tidak boleh. Itu melanggar hukum, Bunda. Ya, jadi hindari membuka semua kelemahan pribadi. Orang manipulatif itu kadang memakai rasa takut, rahasia pribadi, ketidakpercayaan diri untuk mengontrol orang lain gitu. Apalagi di sini ya seseorang yang sudah menceritakan semua keburukannya itu pasti ya sudah takluk gitu, sudah bisa dikontrol. Maka penting untuk seorang konselor atau psikiater atau psikolog ataupun hipnoterapis itu sangat menjaga kode etik gitu. Nah, pilih dengan hati-hati siapa yang diberi akses ke hal pribadi. Jadi kita itu jangan sampai menceritakan hal-hal pribadi kita ke sembarang orang. Jadi kita pilih dengan hati-hati siapa yang kita beri akses ke kehidupan pribadi kita. Gitu ya, teman-teman. Jadi orang tidak punya senjata gitu untuk menusuk kita dari belakang. Kemudian yang kelima, teman-teman bisa cari dukungan yang sehat.
Jadi ketika itu sudah sangat mengganggu kesehatan fisik dan kesehatan mental teman-teman, jangan menghadapi semuanya sendirian. Karena kita diciptakan oleh Allah itu sebagai makhluk sosial. Kita tidak bisa gitu menghadapi kehidupan dunia ini sendirian. Kita butuh orang lain. Jadi ketika kita memang sudah tidak sanggup, kita sudah tidak kuat, maka bicaralah dengan orang yang terpercaya misalkan, dengan mentor, kita punya mentor misalkan, dengan keluarga, atau misalkan kita tidak nyaman berbicara dengan orang-orang yang kita kenal, maka carilah konselor atau mungkin juga terapis atau psikolog yang bisa kita percaya. Yang jelas memang yang sudah mempunyai legalitas profesi tadi. Dan dukungan itu bisa membantu kita untuk tetap bisa objektif. Nah, kemudian yang terakhir ini juga tidak kalah penting nih teman-teman. Jangan terobsesi mengalahkan mereka. Gitu. Kita jangan terobsesi untuk mengalahkan mereka, untuk membongkar rahasianya mereka. Kita tidak perlu menghabiskan energi kita untuk itu. Masih banyak hal-hal yang lain yang lebih produktif, yang lebih baik, yang lebih menguntungkan untuk kita lakukan daripada membongkar aib orang lain. Jadi fokus utama kita adalah melindungi diri, menjaga integritas, dan tetap sehat secara mental. Itu fokus utama kita. Karena orang manipulatif itu sering kuat dalam permainan citra dan konflik. Kalau kita terobsesi untuk mengalahkan mereka, maka kita akan lelah. Energi kita akan habis. Maka fokus saja ketiga hal tadi untuk melindungi diri, untuk menjaga integritas kita, dan tetap sehat secara mental. Dan yang terakhir, yang ketujuh, tipsnya adalah kenali gaslighting. Nah, gaslighting ini adalah manipulasi yang membuat seseorang meragukan pikirannya sendiri. Contoh, kamu itu terlalu sensitif, misalkan, itu cuma perasaanmu, kamu salah ingat. Gitu. Kalau sering merasa bingung, selalu merasa bersalah, meragukan diri sendiri setelah bicara dengan seseorang, itu bisa jadi ya tanda kita sudah kena manipulasi psikologis gitu, teman-teman. Maka ya kita pede aja sama diri kita gitu. Selama kita benar ya kita tidak perlu memproses apa yang orang lain katakan gitu ya, teman-teman. Artinya kita tetap percaya sama diri kita sendiri. Selama kita melakukan sesuatu yang benar ya. Nah, jika orang itu sangat berkuasa atau kalau orang tersebut punya jabatan atau mungkin senior atau mungkin guru atau mungkin atasan atau figur yang berpengaruh, maka pendekatan terbaik biasanya adalah profesional, tetap berprofesional, hati-hati, tidak konfrontatif secara impulsif, dan tetap punya dokumentasi bila diperlukan. Itu. Dan yang paling penting, orang manipulatif itu sering membuat orang lain merasa kehilangan percaya diri, merasa kecil atau takut berbicara. Karena itu tetap penting kita untuk tetap percaya pada penilaian diri yang sehat. Yang paling kita percaya itu diri kita sendiri loh, teman-teman. Karena Allah memberikan kita intuisi gitu ya. Kita kalau merasa diri kita tidak salah ya sudah gitu. Mau orang lain bicara apa, kita tetap percaya pada penilaian diri yang sehat dan menjaga batas dan tidak membiarkan nilai dirimu itu ditentukan oleh mereka. Itu, teman-teman. Terima kasih Bunda Berta, semoga ini bisa menjawab kegelisahan selama ini ya Bunda ya. Jangan Ya, sungkan benar. untuk sharing Bunda dan teman-teman semuanya. Nomor saya ada di grup ya Bunda Aziza. Teman-teman Ya, boleh chat saya untuk misalkan menanyakan sesuatu. Dan jika teman-teman ingin konseling, ini malam hari ini spesial, saya memberikan voucher untuk diskon konseling ke teman-teman yang ingin konseling baik via online maupun offline. Kalau yang offline di sekitar Jabodetabek, boleh main ke rumah saya. Nanti kita bikin janji, teman-teman kita bisa ngobrol. Teman-teman khusus yang hadir webinar pada malam hari ini, saya memberikan 10 voucher diskon senilai 100.000 untuk teman-teman yang ingin konseling atau mungkin yang ingin hipnoterapi. Dan teman-teman nanti bisa menggunakan screenshot dari layar kita pada malam hari ini
untuk mengambil vouchernya. Itu ya, teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya pada malam hari ini sudah kita sharing bareng, kita belajar bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga diri kita ya, teman-teman. Menjaga diri kita, menjaga hati kita, menjaga keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dimanapun kita berada. Semoga senantiasa dalam lindungan dan dalam cinta kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih pada malam hari ini sudah hadir di webinar kita. Mohon maaf dadakan ya teman-teman saya share-nya karena memang beberapa hari ini Qadarullah memang saya full untuk mengajar kelas profesi untuk konselor dan hipnoterapis. Jadi terlupa untuk eh, share pengumuman webinar. Baru teringat hari ini ternyata saya belum share. Ya, mohon dimaafkan teman-teman dan insya Allah kita bertemu lagi di sesi-sesi berikutnya dengan tema-tema yang baru. Teman-teman jika berkenan kita foto bersama dulu ya. Berkenan untuk open cam supaya kita bisa saling kenal ya. Bunda Anissa, Bunda Berta barangkali berkenan untuk kita open cam supaya teman-teman yang di Indonesia juga bisa mengenal bunda-bunda ya. Ya. Terima kasih Bunda Berta. Bunda Anissa berkenan untuk open cam. Boleh, Oh, Mbak Bunda. Anissa LPP ini ya. Iya, betul, Mbak Berta. Oh, kami satu komunitas. Iya, Masya Allah. Kita bertemu saudara-saudara baru ya, Bunda di sini ya. Benar, benar. Iya. Ya, terima kasih Bunda Tusti. Masya Allah Bunda Anissa, terima kasih. Iya, Bunda Anissa jauh-jauh dari Paris, Prancis. Bunda Berta dari North Macedonia ya, Bunda ya. Iya. Iya, terima kasih Bunda-Bunda. Boleh di screenshot ya, Bunda-Bunda nanti untuk mengambil vouchernya. Ya, ini kita bisa lakukan secara online dan offline juga. Untuk teman-teman di Jabodetabek bisa hadir langsung ke klinik kami. Saya berpraktek di Tangerang Selatan di Insight Hipnoterapi. Kalau di Bekasi, saya berpraktek bersama Dr. Aisyah Dahlan di klinik Hobis Hipnoterapi Harapan Indah Bekasi. Ya, teman-teman juga boleh main ke klinik kami, baik di Tangsel maupun yang di Bekasi ya, teman-teman ya. Ya, terima kasih teman-teman semuanya pada malam hari ini sudah hadir. Sehat selalu, bahagia selalu, dan sampai Amin. jumpa di sesi webinar berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima Terima kasih. kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Saya eh, izin close ya, teman-teman ya. Ya, selamat beristirahat. Assalamualaikum. Satu.